Kecelakaan kerja merupakan sebuah kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Penyebab utamanya yaitu rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan industri dan masyarakat. Kecelakaan kerja yang terjadi pada seseorang dapat menyebabkan luka, cacat, hingga kematian. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material bagi pekerja atau perusahaan, namun juga merugikan berbagai kalangan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa dunia kerja, perawatan, dan kesehatan seperti rumah sakit memiliki tingkat kecelakaan, cedera, dan penyakit yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dari dunia industri. Berdasarkan hasil laporan Dewan Keamanan Nasional atau National Safety Council tahun 2016 menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan kerja di rumah sakit 41% lebih besar dibandingkan pekerja industri lainnya. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum suntik, kesleo, sakit punggung, tergores, luka bakar, dan tertular penyakit menular lainnya. Faktor pengetahuan nakes, tindakan yang tidak memenuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan instansi, serta penggunaan APD turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kejadian kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan kerja, kita perlu mengetahui tentang APD. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk APD standar yang digunakan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. 1. Penutup kepala atau cap. 2. Masker. 3. Pelindung kepala. 4. Sarung tangan. 5. Gaun pelindung. 6. Apron, dan 7. Pelindung kaki. Apa saja saran dan usulan perbaikan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus kecelakaan kerja pada tenaga kesehatan di rumah sakit? Saran teknisnya adalah mengadakan refreshing SOP baru setiap 3 bulan, training atau pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran masing-masing individu untuk melatih budaya kerja secara aman atau safe act culture. Saran manajemen adalah sebagai berikut. 1. Merekomendasikan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk membuat instrumen safe atau unsafe action khusus bagi tenaga kesehatan. 2. Membuat kebijakan terkait advokasi status kesehatan nakes yang berhubungan dengan penyakit akibat kerja dan pemberian vaksinasi sebagai tindak pencegahan. Saran bagi perawat. Bagi perawat, agar tetap berupaya meminimalkan faktor-faktor pemungkin dan membekali dirinya dengan meningkatkan pengetahuan melalui seminar, media internet, atau buku, guna mendapatkan informasi terbaru tentang K3, sehingga dalam menerapkan asuhan keperawatannya, selalu memperhatikan budaya kerja K3 secara aman dengan penekanan pada universal precaution.